Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi nih, hari ini kita masih membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah merdeka dari hutang. Masya Allah, sekarang kita lanjut lagi menjawab pertanyaan tadi sebelum iklan. Ya, ada pertanyaan bagus banget ya, yang mudah-mudahan jadi manfaat buat kita semuanya. Misal nih, ada seseorang yang punya hutang, tapi orang tersebut hilang begitu aja. Boleh nggak? Nah ini ghosting. hilang, nggak hilang. Kalau ghosting itu nggak gitu, dia hilang, benar-benar hilang, dia kita nggak tahu dari mana, nggak pernah ketemu. Dia mau bayar. Nah, dia mau bayar. Boleh nggak utang itu yang kita bayarkan, kita ganti dengan sedekah ya ke seseorang, Ustaz Hilman. Nah, itu atas nama yang beliau yang kita pernah punya utang. Mau izin bagaimana penjelasannya? Baik, Masya Allah, tabarakallah. Semulana Ustaz Syam, Mas Fadli, jamaah Islam Itu Indah yang dicintai Allah. Perkara hutang piutang ini penting untuk dibahas. Kenapa? Karena perkara hutang adalah perkara yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan sesuatu yang jika tidak kita selesaikan, maka akan ditagih hisabnya sampai di hari kiamat. Maka menjadi catatan penting. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita punya hutang kepada seseorang? Nah sedangkan orang yang menghutangi itu, misal menghilang atau sudah meninggal. Betul. Bagaimana cara kita melunasinya? Gitu kan? Bagaimana cara kita membayarnya? Satu, pastikan dengan sekuat ikhtiar kita, cari dulu orang yang menghutangi kepada kita itu. Jadi jangan sampai menyerah, udah Ustaz udah nggak ada orangnya, udah lupain aja hutangnya. Udah nyari? Belum sih, nah, cuma nanya-nanya doang. Jadi cari dulu, pastikan ikhtiar kita untuk mencari orang yang menghutangi kepada kita. Betul. Yang kedua, jika misalnya sudah wafat, atau misalnya hilanglah, temui ahli warisnya, temui keluarganya. Maka bayarkanlah hutang kita kepada ahli warisnya itu dengan catatan yang benar-benar kita pastikan. Maka ini penting banget ya, dalam hutang piutang Al-Quran mengingatkan kepada kita untuk mencatat. Ini ayat yang paling panjang dalam Al-Quran ya, surat Al-Baqarah ayat 282. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajali musamma faktubuh. Maka catat, tolong dicatat. Nah, kembali kepada yang tadi. Kalau orangnya hilang atau misal sudah wafat, temui ahli warisnya, maka bayarkan kepada ahli warisnya. Nah, ikhtiar sudah nggak ketemu Ustaz. Ahli warisnya juga nggak ketemu Ustaz. Bagaimana caranya? Yang ketiga, boleh kita bersedekah atas nama orang yang kita hutangi itu. Jadi kalau misalnya Mas Fadli ngutangin ke saya, misalnya Mas Fadli sudah nggak ada gitu ya. Misalnya. Makasih banyak ya. Contohnya pas banget. Jangan dulu lah. Yang mungkin nauzubillah min zalik ya Allah. Jadi boleh kita bersedekah ya. Sedekahkan hutang kita kepada Mas Fadli tadi, kemudian niatkan untuk Mas Fadli. Insya Allah itu bisa membayar daripada hutang kita kepada orang tersebut. Tahu-tahu Mas Fadli masih hidup. Nah, ini padahal kita sudah niatkan bersedekah. Sedekah. Nah ini kasus nih. Ya, katanya Mas Fadli masih hidup. Dia sedekah dengan atasnya Mas Fadli. Tiba-tiba Mas Fadli masih hidup. Muncul. Halo gitu. Gimana tuh Pak? Padahal sudah diniatkan sedekah. Senilai utang itu gimana? Maka para ulama ada ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama kita jelaskan bahwa kemarin hutangmu sudah aku sedekahkan kepada yang lain. Tapi kalau dia nggak terima, kenapa kamu sedekahin? Saya nggak terima dan seterusnya. Maka ada pendapat yang kedua. Jika kita punya kelonggaran, ya sudah. Sedekah yang kemarin niatkan kembali kepada kita. Sedangkan hutang kita kepada orang tersebut bayar. Insya Allah itu menjadi kebaikan untuk kita. Dan ini penting ya. Nabi SAW bersabda, khairukum ahsanuhum qada'a. Sebaik-baiknya di antara kamu yang punya hutang adalah orang yang menyegerakan pembayaran hutangnya. Termasuk orang yang memuliakan orang yang memberikan hutang kepada kita. Ini penting ya. Jadi kalau ada orang yang pernah bantuin kita, pernah ngasih hutang sama kita, kita hargai dia. Ini mohon maaf ya, kadang-kadang ini ya, yang nagih dengan yang punya hutang tuh jadi lebih galak yang punya hutang ya sekarang itu. Benar. Kamu sih. Jadi mana sih? ini tolong dipastikan. Ini banyak pengalaman nih. Jadi 3 ya. 1, ikhtiar dulu sekuat tenaga. Yang kedua, kalau tidak ada cari ahli warisnya. Tapi kalau tidak ada, sedekahkan atas nama orang yang kita hutangi tersebut. Kalau dia tiba-tiba muncul lagi, maka cabut sedekahnya, baru kemudian jika ada kelonggaran, bayar hutang lagi. Insya Allah, Allah berikan kemudahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kamu sih tidak datang lagi. Harusnya kamu ingatin aku.
tahu. Ini banyak nanya nih katanya nih, ada yang nanya lagi. Apa tuh? Katanya kan gini nih, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Sedekah itu katanya kalau misalnya kita mau merdeka dari hutang, kita harus banyak sedekah. Banyak sedekah. Pertanyaannya, Itu solusi. Bagaimana kalau seandainya orang bersedekah, tapi dia dari hutang? Apakah dapat memerdekakan dirinya? Mohon izin penjelasannya. Sedekah dari hutang. Iya kan dia katanya Dia mau bersedekah, tapi dia pengen merdeka dari hutang. Dia sedekah, utang tapi dulu dari bersedekah. hutang. Ayo juga. Coba gimana tuh? Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Makasih banyak. Hari ini kita sangat berbahagia. 17 Agustus 2022. Kita merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Berarti 77 tahun kita sudah merdeka. Pilih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Itu bagus. Tagline kita ya. Tagline kemerdekaan adalah Pulih lebih cepat. Pulih lebih cepat. Pulih lebih cepat. Pulih lebih cepat, Iya, bangkit lebih kuat. Iya, jangan diganti-ganti. Itu udah dipikirin itu. Wasari ila magfirati min rabbi wa jannatul ardus samawati uiddat lil muttaqin. Bersegera. Bersegera. Yeah. Cepat-cepat. Cepat-cepat tobat, cepat-cepat salat, cepat-cepat menikah, cepat-cepat bayar utang, dan cepat-cepat kuburkan orang mati. Ulangi Ustaz. Cepat-cepat salat, cepat-cepat bayar utang, cepat-cepat menikah, cepat-cepat nguburin orang mati, cepat-cepat tobat. Aku balik-balik itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ternyata ada solusi supaya utang kita cepat lunas. Mau tahu? Mau. Bersedekah. Terus Sedekahnya dari hutang. sedekahnya dari utang. Gimana? Maka sebenarnya sedekah itu adalah solusi dan tolak bala. Makanya tasaddaqu fa inna sadaqaku bikaku minan nar. Sedekah itu menolak dari apinya dunia dan menolak apinya akhirat. Maka menjadi tameng sedekah itu. Dan dalam hal ini mohon maaf tanpa menggurui. Sedekah itu bisa senyuman. Sedekah itu bisa pikiran, sedekah itu bisa waktu, sedekah itu bisa perhatian. Tidak mesti sedekah itu berupa materi. Nah, bagaimana kalau dia bersedekah dengan utang? Insya Allah jadikan ini adalah berupa umpan untuk mendatangkan lebih banyak. Amin. Mendatangkan lebih banyak. Maka dia berutang sampai harus dibayarkan utang itu untuk dipakaikan sedekah. Tapi insya Allah nanti kita akan bisa membayarnya. Tapi posisi utang dan sedekah lebih besar pahalanya membayar utang ataupun memberikan utang. Lebih. Nabi waktu Isra Mi'raj melihat ada pintu, ada ini pahala 18 kali lipat. Ya, ini sedekah cuma 10 kali lipat. Berarti lebih tinggi memberi utang daripada bersedekah. 10 dan 18. Kata malaikat Jibril, iya, karena lebih besar memberi utang, karena ketika orang berutang itu pasti dia butuh. Lagi butuh. Sementara yang kau sedekahi belum tentu dia butuh. Maka bersedekah pun harus dari yang terbaik, kemudian sasarannya, kemudian terbaik. Jadi dari yang terbaik, posisi keadaan yang baik. Dan harus ikhlas dan tidak menyakiti. Dan itulah syarat-syarat bagaimana kita bisa bersedekah. Tapi dengan berhutang, Masya Allah, tabarakallah, betapa besarnya pahalanya. Maka kalau orang berhutang, dia bayarnya 10 tahun. Selama 10 tahun itu bagikan dia bersedekah terus. Wih, Masya Allah. Bersedekah terus. Dan ada juga bersedekah dengan ilmu, dengan kebaikan, dengan menunjukkan jalan yang baik, dan memberikan solusi. Pokoknya, Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat kita untuk menjaga diri supaya tidak berutang. Karena kembali lagi kami ingatkan, di awal segmen, di awal acara, orang yang berutang itu ina di siang hari, gelisah di malam hari. Kalau begitu hindari hutang. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Boleh silakan duduk. Kayaknya agak panas ya. Mau duduk agak susah kayaknya. Senang banget berdiri. Ya aku bangga banget dengan berdiri. Ada bendera di belakang. Oh, Masya Allah. Nah, kita lanjut lagi jamaah Islam Itin dan dirahmati Allah. Ya, tadi udah berbagai macam cara udah kita dengarkan dari guru-guru kita. Tadi juga sempat disampaikan oleh Ustadz Hilman doa untuk kita terhindar dari utang. Iya. Cuma saya rasa masih banyak lagi nih amalan dan doa untuk terhindar kita dari hutang dan bahkan merdekakan kita dari hutang. Mungkin bisa dijelaskan nih Ustadz Syam. Tafadhol Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustadz Ilman, Ustadz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Maka ternyata amalan yang utama agar bisa membayar hutang adalah amalan mencari nafkah, ya.
Dan jangan berhutang ya. Dan jangan berhutang. Karena banyak yang menganggap bahwa amalan itu hanya sholat, amalan itu hanya puasa, amalan itu adalah umroh, amalan itu adalah sedekah. Ternyata bekerja guna bisa membayar hutang itu juga beramal namanya. Beramal soleh. Niat bekerja karena ingin menyelesaikan hubungannya ataupun menyelesaikan perselisihannya dengan manusia, ataupun ada permasalahan yang belum selesai sebelum ia meninggal dunia, berpindah alam dari alam dunia ke alam barzakh, maka itu adalah suatu amalan. Ketika orang bekerja keras dengan sepenuh hati, maka itu juga termasuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah memuji orang-orang yang bekerja? Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un 'an dzikrillah. Laki-laki yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bukan laki-laki yang duduk berdiam di masjid berzikir sepanjang hari. Laki-laki yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bukan mereka yang berpuasa setiap hari. Laki-laki yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bukan mereka yang bertahajud tiap malam. Tapi laki-laki yang dipuji Allah dalam ayat ini, rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un 'an dzikrillah. Mereka yang tidak lupa mengingat Allah meski dalam pekerjaannya. Meski dalam keadaan bekerja, meski dalam keadaan berusaha. Berarti bukan berarti kita tidak bekerja sama sekali. Justru amalan terbaik itu bekerja mencari nafkah, berusaha melunasi hutang-hutang sembari mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak dilalaikan oleh duniawi semata. Maka amalan pertama, bekerja keraslah. Fa idza faraghta fansab. Selesai satu urusan menuju urusan yang lain, urusan yang lain, urusan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah berikhtiar dengan maksimal seperti baginda Nabi SAW. Kenapa seorang nabi yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan manusia yang sangat sempurna, kenapa harus bekerja lagi? Kenapa harus berdagang? Kenapa harus berusaha sendiri? Kenapa? Karena untuk mencontohkan kepada kita semua bahwa seorang nabi saja, seorang yang memegang kuncinya surga, tetap bekerja mencari nafkah. Kemudian setelah berusaha maksimal, yang kedua barulah kita yakni bertawakal ala Allah. Apa itu bertawakal ala Allah? Kita bekerja, kita nggak pernah tahu hasilnya apa. Kita berdoa, kita nggak pernah tahu kapan Allah kabulkan. Tapi kita tidak pernah menyerah untuk bekerja. Tapi kita tidak pernah menyerah untuk berdoa. Kenapa? Itulah bertawakal ala Allah. Menyerahkan semuanya kepada Allah, bukan tanpa usaha, tapi dengan usaha. Yang mana usaha tersebut kita tidak pernah tahu hasilnya seperti apa. Maka tugas kita sebagai manusia hanya berusaha dan berdoa. Urusan hasilnya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, Nabi SAW juga mengajarkan kita sebuah doa agar terbebas daripada lilitan hutang. Yang mana doa ini diajarkan untuk sahabat yang tidak keluar daripada masjid tadi. Yang tidak keluar daripada masjid, dia berdoa sama Allah, ya Allah bebaskan hutangku, bebaskan hutangku. Lalu Nabi mengajarkan satu doa yang sangat indah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Sebelum Rasulullah mengajarkan redaksi terbebas dari hutang, Nabi mengajarkan dulu agar terhindar dari rasa malas. Kenapa? Karena biasanya orang yang tidak mampu bayar hutang justru terjebak karena kemalasannya sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan katsiran. Mau tahu nggak? Apa Ustaz? Buat jamaah di rumah yang mau tahu doa yang dibaca tadi Ustaz Sam, ada di kumpulan doa di doa tawaf. Oh iya, ada di doa benar. tawaf. Kalau ada buku-buku manasik ada di situ. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya buat jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah. Kita kembali lagi menjawab pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islam Itu Indah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oh sebentar, ternyata dari kotak surat. Permisi Pak, misi. Ya Allah. Hormat dulu sama bendera. Oh ya. Misi. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim, kaget. Tempatnya sempit. Bapak majuan dikit dong. Aduh ya Allah ya Robby, pegangin deh. Suratnya mana lagi nih? Aduh, jatuh lagi. Oh, berarti itu yang mau dibaca kalau yaudah, jatuh. Dulu deh yang ini. Biasanya begitu. Ya udah, saya balik dulu sebentar. Permisi, Masya Allah. Gerasak-gerusuk banget saya jadi orang ya. Coba. Nah, ini.
Dari Tambun, tanggal 16. Kenapa nggak datang ke sini? Jauh. Dari Tambun 16 bulan 7 2022. Ini udah agak lama nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang suami ya suka mengajukan pinjaman lewat aplikasi tanpa sepengetahuan istri. Dan ketika ditanya, dapat duit dari mana? Suami cuma bilang, adalah gitu. Pas tiba-tiba akhir bulan baru ngaku kalau dia pinjam uang lewat aplikasi dan selalu dijadikan alasan untuk menutupi kebutuhan. Padahal kalau istri minta beli untuk kebutuhan anak dan istri dan suami, selalu ngomong jangan banyak-banyak ya, belanjanya nanti habis duitnya katanya. Kesel aja gitu Ustadz dengernya. Lalu bagaimana ya ngajak suami merdeka dari hutang? Lelah banget rasanya. Aku selalu dijadikan alasan untuk pinjaman. Wah, dari hamba Allah. Nah, ini kita mohon jawabannya dari guru kita Ustadz Hilman. Ini Ustadz Hilman. Pertanyaannya saya kasih juga sekalian ya. Baik, izin Ustaz Maulana, Ustaz Syekh Mas Fadli. Jemaah Islam itu indah yang dicintai Allah. Amin. Keluarga itu adalah satu miniatur untuk menata kehidupan kita lebih baik. Keluarga adalah harta yang paling berharga ya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana. Pada ikutan nyanyi orang pengen dengan Maka keluarga yang baik adalah keluarga yang saling bukan saing. Ya, saling komunikasi. Ini sebenarnya kuncinya. Kalau tidak ada komunikasi maka akan ada kebuntuan. Seorang suami, apapun yang kita hadirkan sampaikan kepada istri kita. Dan seorang istri juga belajar menerima apa yang suami kita berikan. Kan masalahnya kadang-kadang begini ya. Suami kadang-kadang suka nggak enakan, malu gitu loh kalau kurang, sehingga mohon maaf dia ambil sesuatu yang salah, bahkan haram, nauzubillahi min dzalik. Dan juga catatannya, kadang juga seorang istri suka menuntut sesuatu yang di luar kemampuan suami kita, atau bahkan tidak menerima apa yang suami kita berikan. Coba di rumah tangga belajar sikap namanya ridho ya, saling menerima satu sama lain dengan pasangan kita. Suami kita menerima bagaimana, mohon maaf ya, permintaan istri kita. Dan istri juga menerima apa yang suami berikan. Insya Allah. Catat kalimat ini. Quotes hari apa ini? Hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan ya. Sekecil-kecilnya pendapatan kita pasti cukup untuk hidup. Dan sebesar-besarnya pendapatan kita tidak akan pernah cukup untuk gaya hidup. Luar biasa. Jadi yang membuat nggak cukup bukan hidup, tapi gaya hidup kita. Hidup gaya hidup. Maka kalau mau belajar merdeka dari hutang, coba belajar klasifikasi. Ini kebutuhan atau keinginan. Betul. Ini mendesak atau tidak mendesak. Betul. Ini penting atau tidak penting. Insya Allah, kalau pemahaman kita dengan hutang itu clear, terus sikap saling ridho juga ada di situ, insya Allah rumah tangga, keluarga akan saling menghadirkan kebaikan. Dan yang paling penting, ingat, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jalan terbaik agar kita bisa tenang dengan apapun yang datang dengan keluarga kita. Mudah-mudahan suami lebih lembut hatinya. Amin. Istri pintar komunikasi kepada suaminya. Insya Allah merdeka dari hutang. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Saya ada pertanyaan bagus nih Ustadz Maulana nih. Ya. Nih katanya nih. Ya. Misalnya Ustadz nih ya. Misalnya. Teman lagi ngutang. Teman lagi ngutang. Dibayar oleh temennya yang lain. Karena terlalu lama nungguin katanya. Itu boleh nggak? Wah, itu temannya baik banget. Baik banget temennya. Di mana alamatnya? Saya nggak tahu. Ini kan pertanyaan. Boleh nggak? Nanti kita jawab ya. Jawabnya gimana? Setelah yang satu ini. Oh, setelah satu ini. Udah cepet buru. Oh ya udah. Ya tetap di Islam itu indah jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Bapak masih ada itunya. Tuh, Bapak masih ada ngomong.